Halo guys, kembali lagi bersama saya Mirna Febriasari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu berjudul normalisasi database dan manfaatnya. Nah, apa sih normalisasi database? Jadi, normalisasi database ini adalah proses sistematis unik untuk mengorganisasi data dalam sebuah basis data guna mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Nah, proses ini itu membagi data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan mendefinisikan hubungan antara tabel-tabel tersebut berdasarkan aturan tertentu yang dikenal sebagai bentuk normal atau normal form. Nah, tujuan utama normalisasi ini adalah meminimalkan redundansi data, menghilangkan inkonsistensi, dan memastikan bahwa setiap data hanya disimpan di satu tempat dalam database. Nah, dengan normalisasi, database menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan lebih tahan terhadap anomali seperti anomali penyisipan, penghapusan, atau pembaruan. Nah, tujuan normalisasi database ini adalah untuk memecah data menjadi entitas-entitas logis yang lebih kecil sehingga meminimalkan duplikasi data dan mencegah anomali yang terjadi selama operasi basis data. Nah, tujuan khusus normalisasi database itu diantaranya yang pertama, menghilangkan redundansi data, yaitu memastikan bahwa data yang sama tidak disimpan di beberapa tempat dalam basis data. Yang kedua, meningkatkan integritas data, yaitu menjaga konsistensi dan validitas data dengan meminimalkan inkonsistensi. Yang ketiga, mengurangi anomali, yaitu menghindari masalah yang muncul selama operasi. Di antaranya ada anomali penyisipan, yaitu kesulitan menyisipkan data baru karena ketergantungan pada data lain. Yang kedua ada anomali penghapusan, yaitu kehilangan informasi penting ketika data dihapus. Dan yang terakhir, anomali pembaruan, yaitu ketidakcocokan data akibat pembaruan yang tidak menyeluruh. Kemudian, tujuan berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi sistem, yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan mempercepat operasi basis data. Nah, bentuk-bentuk normalisasi terdiri dari beberapa tahap atau bentuk normalisasi yang disebut normal form atau NF. Nah, setiap bentuk memiliki aturan khusus yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke bentuk berikutnya. Nah, bentuk-bentuk normalisasi itu diantaranya yang pertama, tabel yang tidak memenuhi bentuk normal atau normal form. Tabel yang tidak memiliki bentuk normal sama sekali ini adalah tabel yang memiliki struktur data tidak terorganisir dan melanggar prinsip dasar normalisasi. Nah, biasanya tabel semacam ini itu mengandung atribut dengan data yang multi-value, tidak atomik, atau bahkan redundan. Nah, sehingga sulit untuk dikelola, diperbarui secara efisien. Nah, ciri-ciri tabel yang tidak memenuhi bentuk normal itu yang pertama, atribut multi-value, yaitu satu kolom memiliki lebih dari satu nilai dalam satu baris. Misalnya daftar nama mata kuliah atau nomor telepon dalam satu sel. Nah, yang kedua, atribut tidak atomik, yaitu data di dalam kolom berbentuk terstruktur atau kompleks, seperti menyimpan alamat lengkap dalam satu kolom tanpa pemisahan menjadi komponen seperti jalan, kota, dan kode pos. Kemudian yang ketiga ada redundansi data yang tinggi, yang dimana informasi yang sama muncul berulang kali di berbagai kolom atau baris, meningkatkan risiko inkonsistensi data. Kemudian ada kesulitan identifikasi unik, yaitu tidak adanya primary key yang jelas, sehingga sulit untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Nah, yang kedua yaitu tabel dalam bentuk normal pertama atau first normal form atau 1NF. Definisinya jika suatu tabel berada dalam 1NF ini jika setiap kolom hanya berisi nilai tunggal atau atomic value dan jika tidak ada kolom dengan nilai berulang atau repeating group. Nah, tujuan dari 1NF ini adalah untuk menghapus nilai multivalued atau nested. Kemudian ada langkah-langkah normalisasi ke 2NF, yaitu yang pertama, identifikasi kunci utama. Nah, pada tabel 1NF itu kunci utamanya terdiri dari NIM dan kode mata kuliah. Nah, karena kombinasi ini secara unik mengidentifikasi setiap baris,
maka hal ini dapat terjadi. Dan yang kedua adalah pisahkan ketergantungan parsial, yaitu data seperti nama mahasiswa dan alamat hanya bergantung pada NIM, bukan kombinasi kunci utama. Kemudian ada data seperti nama mata kuliah. Kemudian ada bentuk normal ketiga atau third normal form atau 3NF, yaitu definisinya jika suatu tabel berada dalam 3NF, maka sudah memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif atau atribut non-kunci tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Nah, tujuan pembentukan 3NF ini adalah untuk menghapus ketergantungan transitif pada kunci primer. Nah, untuk mencapai bentuk normal ketiga atau 3NF, kita perlu menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, ketergantungan transitif ini terjadi ketika atribut bukan kunci bergantung pada atribut bukan kunci lainnya, bukan langsung pada primary key. Nah, berikutnya yaitu bentuk normal Boy's code atau Boy's code normal form, yaitu BCNF. Definisinya jika sudah memenuhi 3NF dan jika setiap determinannya atau atribut yang menentukan nilai atribut lain adalah kunci kandidat. Nah, tujuan pembentukan BCNF ini adalah untuk mengatasi ketergantungan fungsional yang kompleks. Untuk memenuhi BCNF, kita perlu memastikan bahwa setiap determinan dalam tabel adalah super key. Nah, sebuah determinan adalah atribut atau kombinasi atribut yang memenuhi nilai atribut lain. BCNF ini merupakan bentuk normal yang lebih ketat daripada 3NF yang menghilangkan anomali yang memungkinkan terjadi jika ada determinan non-kunci. Nah, kemudian ada bentuk normal keempat atau 4 normal form atau 4NF, yaitu definisinya jika sudah memenuhi BCNF dan jika ada ketergantungan multi-value. Nah, tujuan dari 4NF ini adalah untuk menghilangkan ketergantungan multi-value, dan untuk mencapai 4NF ini, tabel harus memenuhi syarat BCNF dan menghilangkan multi-value dependensi atau ketergantungan banyak nilai. Nah, multi-value dependensi ini terjadi jika satu atribut dalam tabel dapat memiliki beberapa nilai independen terhadap atribut lainnya, sehingga dapat menyebabkan redundansi. Nah, manfaat dari normalisasi. Normalisasi ini adalah proses penting dalam perancangan basis data. Dengan melakukan normalisasi, basis data menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan dapat diandalkan. Nah, ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, mengurangi redundansi data, yaitu normalisasi memastikan bahwa data yang sama tidak disimpan di beberapa tempat. Yang kedua, dengan menghilangkan data yang berulang, penyimpanan data menjadi lebih efisien dan risiko inkonsistensi data berkurang. Nah, contohnya, tanpa normalisasi, data pelanggan yang sama mungkin muncul di beberapa tabel. Normalisasi memisahkan data pelanggan ke dalam tabel khusus, sehingga hanya ada satu entry untuk setiap pelanggan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan integritas data, yaitu yang pertama, normalisasi menjaga konsistensi data dengan memastikan bahwa setiap perubahan hanya perlu dilakukan di satu tempat. Yang kedua, ketika ada pembaruan, data di seluruh sistem akan tetap konsisten dan tidak terjadi duplikasi. Contohnya, jika nomor telepon pelanggan diperbarui, perubahan hanya perlu dilakukan di satu tabel, sehingga data di seluruh basis data tetap sinkron. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mengurangi anomali data. Nah, normalisasi mencegah 3 jenis anomali yang sering terjadi dalam basis data. Anomali pertama yaitu anomali penyisipan, yaitu memungkinkan penyisipan data baru tanpa perlu data yang tidak relevan. Yang kedua, anomali penghapusan, yaitu menghindari kehilangan informasi penting saat menghapus data. Yang ketiga, anomali pembaruan, yaitu memastikan pembaruan data dilakukan secara konsisten. Nah, manfaat yang keempat yaitu mempercepat pemeliharaan basis data, di mana yang pertama, dengan struktur tabel yang terorganisasi, pemeliharaan basis data menjadi lebih sederhana. Yang kedua, hubungan antara tabel yang jelas memudahkan identifikasi dan perbaikan masalah. Nah, contohnya, ketika basis data diperbesar atau dimodifikasi, dampaknya dapat diminimalkan karena setiap tabel memiliki fungsi yang jelas. Kemudian, manfaat yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi penyimpanan.
yaitu yang pertama normalisasi mengurangi ukuran basis data dengan mengeliminasi data yang berulang. Yang kedua, pengguna ruang penyimpanan menjadi lebih optimal. Nah, contohnya, tabel dengan data pelanggan berulang kali direferensikan diganti dengan satu tabel pelanggan yang dihubungkan melalui kunci asing. Nah, manfaat yang keenam itu mempermudah pembuatan query, yaitu yang pertama dengan struktur data yang lebih logis, pembuatan query menjadi lebih mudah. Yang kedua, data dapat diambil secara efisien karena hubungan antar tabel sudah terdefinisi dengan baik. Contohnya, query untuk menemukan produk yang dibeli oleh pelanggan tertentu menjadi lebih sederhana dengan tabel yang terpisah untuk pelanggan dan produk. Nah, manfaat yang ketujuh yaitu meningkatkan stabilitas basis data, yaitu yang pertama, basis data yang telah dinormalisasi lebih mudah dikembangkan untuk menampung data baru atau menambah fungsionalitas. Yang kedua, struktur tabel yang modular mempermudah penambahan tabel atau kolom baru tanpa mengganggu desain yang ada. Kemudian manfaat yang kedelapan yaitu mengurangi konflik dan kesalahan, di mana normalisasi meminimalkan konflik antara data yang saling bertentangan karena integritas data lebih terjamin, serta proses validasi dan fertilisasi data lebih efektif dengan desain yang terstruktur. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu mempermudah pengelolaan hubungan antar data, di mana normalisasi memisahkan data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil berdasarkan hubungan logisnya. Nah, hal ini membuat manajemen hubungan antar data menjadi lebih terorganisasi. Jadi, normalisasi ini adalah langkah fundamental dalam perancangan basis data yang menghasilkan sistem yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola. Dengan manfaat seperti pengurangan redundansi, peningkatan integritas data, dan pemeliharaan yang lebih mudah, normalisasi memastikan bahwa data siap untuk mendukung kebutuhan bisnis atau aplikasi dengan baik. Nah, dengan berakhirnya saya menjelaskan bab 5 ini, maka seluruh pembahasan dari buku ini mulai dari bab 1 hingga bab 5 sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dengan baik dan dapat bermanfaat untuk Anda sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen.